Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Samidi SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Lumbir. Izinkan kami akan memaparkan perspektif kami peningkatan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SMP Negeri 1 Lumbir melalui gerakan Sawah Sapoga. Gerakan ini dilatar belakangi bahwa upaya pendidikan lingkungan kepada masyarakat, termasuk adalah masyarakat sekolah. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan gerakan yang namanya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau dikenal dengan Gerakan PBLHS. Mengapa kami mengambil judul ini? Bahwa mengingat di sekitar sekolah kami, masyarakat Lumbir, itu di depan ataupun di samping rumah itu sudah dimanfaatkan untuk ditanami pohon buah naga. Meskipun baru untuk konsumtif masyarakat. Kemudian ada sebagian kecil memang yang sudah membudidayakan sehingga bernilai ekonomis. Sementara ini SMP Negeri 1 Lumbir dengan kondisi lahan yang luas, kurang lebih 13.000 meter persegi, tentunya belum semua lahan ditanami pohon. Maka kami selaku kepala sekolah dengan dewan guru dan siswa, staf karyawan berembuk bagaimana memanfaatkan lahan yang luas ini untuk kita budidayakan pohon buah naga. Muncullah gagasan untuk melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah melalui gerakan Sawah Sapoga, gerakan satu siswa satu pohon naga. Maka rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimanakah gerakan PBLHS ini di sekolah. Yang kedua adalah bagaimanakah gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui gerakan Sawah Sapoga ini di SMP Negeri 1 Lumbir. Yang ketiga adalah apakah gerakan Sawah Sapoga ini dapat meningkatkan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di SMP Negeri 1 Lumbir. Itu rumusan masalah yang kami ambil. Tujuan kami melaksanakan kegiatan ini adalah ingin melaksanakan kegiatan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan gerakan Sawah Sapoga sebagai upaya untuk melaksanakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar gerakan Sawah Sapoga ini dapat meningkatkan peduli dan berbudaya lingkungan bagi warga SMP Negeri 1 Lumbir. Manfaat yang bisa kita petik dari kegiatan ini adalah kami ingin memanfaatkan gerakan Sawah Sapoga ini
agar bermanfaat bagi warga sekolah. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Itu dapat memberikan motivasi kepada siswa tentang peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Yang kedua, memberikan bekal pengetahuan kepada siswa untuk membudidayakan buah naga. Yang ketiga adalah memberikan pengetahuan tentang khasiat buah naga itu bagi kesehatan. Itu bagi siswa. Juga bisa dimanfaatkan bagi guru. Satu, manfaat bagi guru kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada guru agar selalu peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan, kemampuan kepada para dewan guru agar membudidayakan buah naga, baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Kemudian bagi sekolah, bagaimana manfaatnya bagi sekolah? Yang pertama adalah menciptakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Yang kedua adalah lahan-lahan yang masih kosong bisa kita tanami buah naga. Yang ketiga adalah memanfaatkan khasiat buah naga adalah untuk kesehatan warga sekolah. Itulah manfaat yang dapat kita petik dari gerakan Sawasaboga. Kemudian metode yang kami gunakan untuk pemecahan masalah ini, yang pertama dari kajian teori. Apa sebenarnya gerakan PBLHS itu? Dan bagaimana kita melaksanakan gerakan PBLHS ini? Sesuai dengan Peraturan Menteri KLH nomor 52 tahun 2019, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau dikenal dengan gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam rangka menciptakan sekolah ramah lingkungan. Bagaimana melaksanakannya? Sesuai dengan apa yang ada di dalam permen tersebut, untuk melaksanakan PBLHS ini ada 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Kemudian gerakan Sawasaboga itu sebenarnya seperti apa? Dan bagaimana penerapannya nanti berkaitan dengan gerakan PBLHS. Untuk melaksanakan kegiatan ini, pendekatan metode yang kami gunakan adalah pendekatan partisipatif, yaitu memanfaatkan seluruh komponen yang ada di sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sawasaboga ini. Baik kepala sekolah, dewan guru, karyawan, komite, siswa, orang tua. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya? Gerakan Sawasaboga itu sesuai dengan ketentuan di dalam permen tersebut adalah kita menyusun perencanaan. Dalam menyusun perencanaan adalah kami mengumpulkan beberapa dewan guru dengan peserta didik atau siswa untuk berembuk mencari ide gagasan. Sehingga ditemukan muncullah gagasan yaitu gerakan Sawasaboga. Dengan melihat kondisi di SMP Negeri 1 Lumbir masih luas lahannya untuk kita tanami pohon naga. Setelah itu kepala sekolah selaku penanggung jawab menyusun SK panitia pelaksana. Kemudian yang ketiga adalah panitia segera menyusun rencana kerja dari penyiapan lahan, pengadaan bibit,
kemudian penanaman, sampai pembuatan tiang pancang, perawatan, penyiraman, pemupukan, pemangkasan, dan sebagainya sampai dengan panen. Disusunlah. Kemudian panitia menyusun namanya identifikasi dan potensi masalah lingkungan hidup. Kemudian menyusun gerakan PBLHS, baik 4 tahunan maupun 1 tahunan. Nah, baru kita kemudian menyusun RAAPB, karena kegiatan ini tentunya membutuhkan dana, maka disusunlah RAPBB. Kalau semuanya sudah, rencana sudah disiapkan, baru kita melaksanakan. Di dalam pelaksanaan ini tentunya kita melihat apa yang sudah kita rencanakan. Dari penjaringan, kemudian nanti adalah penetapan ide gagasan tersebut, yaitu Gerakan Sawah Sapoga. Kemudian selanjutnya adalah kita melaksanakan Gerakan Sawah Sapoga, yaitu dengan penyiapan lahan. Kami sudah menyiapkan di sekitar sekolah, itu lahan yang sangat luas. Kemudian penyiapan bibit, sebagaimana gerakan ini nanti 1 siswa adalah 1 buah naga. Tapi mengingat kondisi kita ini adalah sedang pandemi COVID, sehingga kami tidak mentargetkan seluruh, kami mentargetkan ada 400 nanti buah naga yang tertanam di lingkungan SMP. Kemudian dari hasil penyediaan bibit dari anak-anak, alhamdulillah anak-anak ternyata dari target yang kita sampaikan itu ada sekitar 300 lebih buah naga terkumpul, sehingga kami rencanakan tidak semuanya kita tanam, tapi kita pilih mana yang bibitnya baik ya, sehingga dipilah ternyata yang layak untuk ditanam dengan bibit unggul adalah sekitar 280 pohon buah naga. Nah, setelah siap semuanya, kita mulai gerakan untuk budidaya dari penyiapan lahan, kemudian penanaman sampai dengan pemasangan tiang pancang, sampai dengan nanti adalah perawatan ya, karena ini membutuhkan perawatan berupa penyiraman harus secara rutin, karena buah naga ini membutuhkan kadar air yang tinggi, kemudian nanti pemupukan secara rutin, kemudian nanti adalah perawatan yang lain, ada pemangkasan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah semua kegiatan bisa berjalan lancar meskipun tidak sesuai dengan target ya. Dari target 400 hanya 300-an lebih ya. Jadi ada 280 yang sudah siap tanam dengan sejumlah 70 tiang pancang, karena setiap tiang pancang itu adalah 4 pohon naga. Sampai saat ini tumbuhan pohon naga sudah mulai tumbuh subur, tinggal menunggu hasilnya. Mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama, mudah-mudahan buah naga ini akan menghasilkan buah. Kemudian kegiatan MONEF, monitoring dan evaluasi, kami setiap semester melaksanakan evaluasi, kemudian monitoring sudah seberapa jauh pelaksanaan penanaman buah naga ini, apakah perawatannya seperti apa, kemudian perkembangannya bagaimana, pemupukannya. Itu MONEF kami, dari hasil MONEF kami dapat kami simpulkan bahwa gerakan peduli dan budidaya lingkungan di sekolah sudah baik, sekitar 80%. Kemudian gerakan Sawah Sapoga sudah bisa menopang kegiatan PBLHS. Ini sudah 70% warga sekolah sudah aktif di dalam melaksanakan gerakan Sawah Sapoga. Kemudian yang terakhir, ternyata gerakan ini dapat meningkatkan peduli dan berbudaya lingkungan di SMP Negeri 1 Lumbir. Ini buktinya dari lahan yang 0 buah naga, sekarang sudah tertanam 280 buah naga dengan 70
tiang pancang. Sehingga kalau nanti berbuah tentunya ini akan luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun nilai ekonomisnya. Kemudian rekomendasi, karena gerakan budidaya buah naga melalui gerakan Sawah Sapoga ini baik dalam upaya peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah, maka ini perlu ditingkatkan, terprogram, dan terencana. Yang kedua, manakala sekolah melaksanakan PBLHS dengan budidaya pohon naga, tentunya membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik instansi maupun dinas yang lain, sehingga akan mampu kegiatan ini berkembang dan berhasil dengan baik. Itulah yang dapat kami sampaikan, beberapa hal berkaitan dengan gerakan Sawah Sapoga dalam upaya peduli dan berbudaya lingkungan di SMP Negeri 1 Lumbir. Kegiatan ini dilaksanakan selama tahun ajaran baru 2020 sampai dengan 2021, sehingga sudah 1 tahun. Mudah-mudahan nanti ke depan ini akan benar-benar buah naga ini akan berbuah dan akan bermanfaat bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Saya kira itu, mari kita pekikan hidup guru, hidup PGRI, solidaritas yes. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.